Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari virus corona. Perkenalkan, nama Ibu Khalifatul Munawwaroh dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi PAI. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk anak-anakku semua, silakan kalian mengisi absen di bawah kolom komentar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan haji dan umroh. Yang pertama yaitu hukum dan syarat wajib haji, yang kedua rukun haji dan umroh, yang ketiga wajib dan sunnah haji, yang keempat macam-macam haji, dan kelima tata cara pelaksanaan haji. Nah, pengertian haji. Haji adalah menyengaja atau mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan hukum haji yaitu wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firman Allah SWT yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Yang kedua, berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali. Yang keempat yaitu merdeka, tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya. Yang kelima, kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang-orang yang tidak mampu. Selanjutnya yaitu rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini juga bisa disebut dengan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Yang keempat yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang terakhir yaitu tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas. Selanjutnya yaitu wajib haji. Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam makit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula wusto dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Selanjutnya yaitu mikot haji. Mikot haji ini terbagi menjadi 2. Mikot haji arti sendiri yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Nah, di sini mikot haji ini ada yang mikot zamani dan mikot makani. Sedangkan mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakannya pekerjaan-pekerjaan haji. Mikot zamani ini bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya tanggal 10 Zulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9,5 hari. Sedangkan mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Selanjutnya yaitu muharramat haji. Yang pertama yaitu senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat dan lain sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian berjahit dan
memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Yang terakhir yaitu memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala dan lain-lain dalam keadaan ihram. Selanjutnya yaitu denda. Sebab-sebab denda yang telah dilakukan oleh muharramat haji. Yang pertama yaitu bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama dan berupa kafarah. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Yang ketiga, mengerjakan salah satu seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, dan bersenggama. Yang keempat yaitu melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiran. Yang kelima, meninggalkan salah satu wajib haji. Selanjutnya yaitu sunnah haji. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Bacaan talbiyah ini diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Nah, waktu membaca talbiyah ini sejak ihram sampai saat lemparan pertama dari melempar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini juga bisa disebut dengan tawaf takiyah, yaitu penghormatan. Karena tawaf tahiyah ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Selanjutnya yaitu membaca sholawat dan sesudah baca talbiyah. Selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, tawaf ifadah, mengerjakan sa'i dan tahallul. Nah, di sini juga ada macam-macam manasik haji. Yang pertama yaitu haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh dan keduanya dilaksanakan secara terpisah. Sedangkan haji tamattu adalah mengerjakan haji dan umroh daripada haji dan umroh dilakukan pada musim haji. Selanjutnya haji qiran. Haji qiran adalah mengerjakan haji dan umroh sekaligus, jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat, yaitu haji dan umroh. Dengan demikian, urutan pelaksanaan qiran pada dasarnya tidak berbeda dengan haji ifrad. Selanjutnya yaitu umroh. Pengertian umroh, menurut bahasa, umroh sendiri berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umrah ini hukumnya wajib sebagaimana haji, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Umrah wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup sebagaimana haji. Umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu syarat rukun dan wajib umrah. Yang pertama yaitu ihram, niat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur rambut, yang kelima berihram dan mikot, yang keenam menjauhkan diri dari muharramat umrah yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Nah, selanjutnya hikmah haji dan umrah bagi orang yang melaksanakannya. Yang pertama yaitu mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga yaitu menstabilkan fisik dan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah haji ini merupakan
banyak pengorbanan, baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Yang terakhir yaitu mengenal tempat-tempat yang bersejarah, sehingga ada hubungannya dengan ibadah haji manapun, seperti Ka'bah, Bukit Sofa, dan Marwah, dan lain-lain. Nah, hikmah haji dan umroh. Yang pertama yaitu ibadah haji dan umroh ini merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Yang kedua yaitu momentum tersebut ini dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Yang ketiga yaitu peristiwa ini hanya 1 tahun sekali, dapat dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk anak-anakku semua, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian meresum atau merangkum hasil dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian di rumah harus mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.